Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ainur Rifki, NIM 2162. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS strategi pemasaran, yaitu menjelaskan artikel tentang produk yang saya pilih. Yang pertama yaitu mencari artikel tentang strategi pemasaran. Yang pertama, strategi korporat terdiri dari 2 artikel. Yang pertama, artikel strategi sepatu Bata siap lawan kompetisi merek global. PT Sepatu Bata Tbk Bata menargetkan pertumbuhan penjualan sebesar 11% dibandingkan penjualan tahun 2018, naik dari periode tahun lalu yang sebanyak 992,69 miliar. Guna mencapainya, Bata telah mempersiapkan sejumlah strategi bisnis dan pemasaran. Pertama, Bata akan ekspansi dalam penambahan gerai sebagai upaya penyebaran produk dan lebih mendekatkan brand pada konsumen. Di semester pertama 2019, Bata telah membuka 30 toko baru hingga akhir kuartal 2019. Jumlah seluruh gerai Bata di Indonesia mencapai 530 gerai. Ditargetkan sampai akhir tahun ada 554 toko baru. Kami berencana untuk buka di daerah yang belum pernah ada gerai Bata, seperti di Indonesia bagian tengah dan timur. Selain membuka gerai baru, Bata juga akan merenovasi gerai lama dengan menghasilkan konsep baru bernama Red Angel. Hal ini sebagai upaya menarik konsumen dan meningkatkan citra Bata sebagai merek fashion. Untuk menghadapi tantangan dunia retail, Bata juga mengadaptasi strategi global baru di seluruh dunia, yakni Bata. Yang kedua, artikel kedua yaitu strategi Bata pulihkan kinerja di era adaptasi baru. Memasuki masa adaptasi baru, PT Sepatu Bata akan melakukan rencana pemulihan bisnis untuk dapat bisa menjaga kinerja di tengah pandemi Covid. Salah satunya fokus pada penjualan secara online baik melalui e-commerce atau pemilik store. Perusahaan akan fokus menggarap platform e-commerce antara lain di Shopee, Lazada, Bukalapak, Zilingo, Blibli, dan Tokopedia. Perusahaan juga akan meluncurkan web store Bata ID yang akan menjual produk-produk best selling dan new arrival. Selain itu, perusahaan juga meluncurkan program Cat Shop di mana pelanggan bisa memesan produk di 300 toko Bata melalui chat WhatsApp. Pelanggan juga bisa bergabung dalam Bata Club member secara online dan gratis, yang nantinya bisa digunakan paperless untuk mendapatkan berbagai macam keuntungan, antara lain voucher dan poin belanja. Perusahaan juga akan melakukan offline store partnership dengan perusahaan finansial yang akan memperkenalkan cara belanja yang aman dan contactless sehingga pelanggan tidak perlu bertransaksi menggunakan uang tunai dan tidak berkontak fisik dengan staf toko. Lalu melakukan online partnership dengan perusahaan kecantikan, food and beverage untuk melakukan aktivasi digital guna meningkatkan brand awareness dan cross customer. Yang kedua yaitu strategi bisnis, yaitu ada 2 artikel. Artikel pertama ini 4 langkah penting Bata pulihkan bisnisnya. Dengan usaha PT Sepatu Bata Tbk untuk kembali beroperasi setelah toko-toko sempat ditutup akibat pandemi Covid-19, beberapa waktu lalu Bata mulai menormalisasi bisnisnya. Beberapa hal yang diamati oleh perusahaan yang akan mempengaruhi dan memaksa pelaku bisnis bisa beradaptasi, yakni mengurangi biaya yang bersifat konsumtif. Selain itu juga rendahnya kunjungan ke toko-toko karena adanya PSBB dan masalah kebersihan dan kesehatan, kelebihan inventaris di pasar, dan tingginya kompetisi promosi serta maraknya kegiatan e-commerce. Oleh karena itu, Bata melakukan pemulihan bisnisnya dengan menerapkan 4 langkah penting, diantaranya melindungi karyawan dan pelanggan perusahaan, melakukan operasi bisnis dengan cara yang lancar dan hemat biaya, maksimalkan penjualan cash, keuntungan cepat mungkin, serta mendapatkan keunggulan kompetitif dan pangsa pasar. Kemudian komunikasi dan menyiapkan komunikasi komersial dan non komersial di seluruh saluran, kesiapan pengaturan toko serta kesiapan toko untuk berdagang. Untuk mengangkat ekspektasi Bata dalam kondisi pandemi saat ini, perusahaan meluncurkan program Cat Shop di mana pelanggan bisa memesan produk Bata di 300 toko Bata melalui chat WhatsApp dan media sosial lainnya.
Dalam kuartal keempat tahun 2020, Bata akan mengembangkan Bata Club Member dengan memberikan special offer pada komunitas-komunitas, meluncurkan kampanye Surprisingly Bata yang akan memberikan informasi mengenai produk-produk baru Bata, melakukan integrasi digital dengan Gold untuk memperkenalkan Bata Web Store, Bata Club, dan Cat Shop. Artikel kedua yaitu dampak pandemi produsen sepatu ini perkuat penjualan online. Dampak pandemi COVID-19 ke berbagai sektor publik termasuk dunia usaha menjadi momentum berbagai kalangan perusahaan untuk berbenah. Tak terkecuali PT Sepatu Bata yang kini memperkuat jajaran pemasarannya dalam penjualan melalui daring online dengan mengubah webstore Bata ID. Sebelumnya Bata juga sudah masuk ke beberapa platform e-commerce. Webstore Bata ID ini kami rancang khusus untuk penawaran new arrival atau produk baru serta produk dengan penjualan terbaik. Direktur PT Sepatu Bata lainnya, Susan Amin, menambahkan kendati penjualan online memberikan masukan secara finansial, namun perusahaan tetap akan fokus pada penjualan offline. Susan mengakui dampak pandemi telah mengubah gaya masyarakat konsumen dalam berbelanja dan menahan diri untuk tidak konsumtif. Hal ini menjadi tantangan bagi kami untuk kreatif dan berinovasi, membuat produk yang tetap menarik untuk masyarakat konsumen. Dia mengakui mengimplementasikan strategi tersebut tidak mudah mengingat pandemi tidak saja berpengaruh pada PT Sepatu Bata saja, juga sektor bisnis lainnya di Indonesia dan dunia. Yang ketiga, strategi fungsional. Ada satu artikel yaitu Guide Pasar Anak Muda Bata gandeng Randy Martin. PT Sepatu Bata Tbk selaku produsen sekaligus peritel alas kaki Bata menargetkan pertumbuhan penjualan sebesar 11% dibandingkan posisi penjualan tahun 2018. Untuk mencapainya, sejumlah strategi bisnis dan pemasaran dilakukan, salah satunya menggandeng aktor sekaligus penyanyi Randy Martin sebagai digital brand ambassador untuk menggait anak pasar muda. General Manager PT Sepatu Bata Tbk Mary Sondang menjelaskan sosok Randy yang kreatif, bertalenta, dan berkepribadian sederhana dirasa sangat cocok mewakili Bata di dunia digital. Terbukti sejumlah inisiatif online yang digagas bersama Randy mendapat respon positif dari konsumen Bata dan dianggap bisa memasukkan semangat kekinian pada merek yang sudah ada di Indonesia sejak tahun 1931. Di sisi lain, strategi bisnis pemasaran lain yang dijalani Bata dalam memperkuat brand equity dengan terus menerapkan strategi global. Nomor 2 yaitu buatlah kotak kompetisi untuk perusahaan yang Anda pilih. Dengan usaha PT Sepatu Bata untuk kembali beroperasi setelah toko-toko sempat ditutup akibat pandemi COVID-19, beberapa waktu lalu Bata mulai menormalisasi bisnisnya. Beberapa hal yang diamati oleh perusahaan yang akan mempengaruhi dan memaksa pelaku bisnis untuk bisa beradaptasi, yakni mengurangi biaya yang bersifat konsumtif. Selain itu juga rendahnya kunjungan ke toko-toko karena adanya PSBB dan masalah kebersihan dan kesehatan di pasar dan tingginya kompetisi promosi serta maraknya kegiatan e-commerce. Oleh karena itu, Bata melakukan pemulihan bisnisnya dengan menerapkan 4 langkah penting, diantaranya melindungi karyawan dan pelanggan perusahaan, melanjutkan operasi bisnis dengan cara yang lancar dan hemat biaya, memaksimalkan penjualan cash keuntungan secepat mungkin, serta mendapatkan keunggulan kompetitif dan pangsa pasar. Dalam beberapa bulan ke depan, perusahaan akan melakukan rencana pemulihan bisnis dan mengamati perkembangan pada kesehatan, kebersihan, dan keselamatan di semua toko retail, kantor, gudang, dan pabrik kami. Buatlah diagram pemicu perubahan pasar pada industri dari perusahaan pasar yang Anda pilih. Bata telah mempersiapkan sejumlah strategi bisnis dan pemasaran. Pertama, Bata akan ekspansi dalam hal penambahan gerai sebagai upaya penyebaran produk dan lebih mendekatkan brand pada konsumen. Di 2019, Bata telah membuka 30 toko baru hingga akhir kuartal 2019. Jumlah seluruh gerai Bata di Indonesia mencapai 530 gerai. Ditargetkan sampai akhir tahun ada 54 toko baru. Kami berencana untuk buka di daerah yang belum pernah ada gerai Bata seperti Indonesia bagian tengah dan timur. Bata menjanjikan ketersediaan koleksi baru setiap minggunya yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, mulai dari sandal, sepatu kasual, sepatu kerja, hingga sepatu anak. Itu presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.